Oke, kita mulai bentar lagi. Nanti temennya kalau ada yang mau gabung lagi langsung aja join ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sehat selalu ya buat kita semua. Baik, kita akan melanjutkan, mungkin kita hanya sampai jam 11 lah kira-kira ya. Karena nanti ada persiapan ini. Insya Allah akan ada diskusi dengan tamu dari mana? Filipina, Universitas Philippines Los Banos. Mungkin Anda nanti semester 3 itu sudah bisa ngambil program ICT ya namanya ya. Nanti kalau bisa dimanfaatkan. Jadi Anda sudah mulai bisa baca-baca dari semester 2 ini. Kira-kira ngambil program ICT. ICT itu International Credit Transfer. Jadi Anda bisa ngambil kuliah di luar negeri untuk 20 sampai 40 SKS ya. Kan totalnya 60, Anda boleh belajar di luar Fasilkom, di luar Fasilkom. Jadi yang 20 boleh di UPN yang lain, di fakultas lain, yang 40 SKS Anda boleh ngambil di luar kampus, jadi bisa di dalam negeri maupun di luar negeri ya, di antar pulau di Indonesia atau di luar negeri. Nah ya nanti ini insya Allah kita akan coba kerucutkan dengan universitas, salah satu universitas di Filipina ini. Siapa tahu nanti di antara Anda semester 3 bisa ngambil program di sana. Ya nanti coba baca-baca infonya dulu. Itu menurut saya cukup bagus ya. Termasuk mungkin kolaborasi tidak hanya ini, mungkin riset sekarang sudah melibatkan mahasiswa juga ya. Nah, itu mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan mulai semester 3 Anda sudah bisa ambil programnya. Nah, salah satu bekalnya mungkin belajar ini juga. Jadi pemrograman statistik ini kayaknya penting juga kalau Anda mau ngambil riset, riset baik di dalam maupun di luar negeri. Nanti Anda kan butuh analisis data ya. Dikasih data, disuruh analisis. Nah, salah satu media tool ya, tool atau ya metode untuk analisis kan menggunakan banyak cara-cara di statistik. Nah, salah satu tool yang berguna untuk memudahkan Anda analisis kan salah satunya di pemrograman. Nah, makanya Anda juga belajarlah sedikit-sedikit Python nanti banyak manfaatnya ya. Oke, itu sekilas mengenai program ICT. Nanti mungkin secara jelasnya Anda bisa ketik kata kuncinya ICT, itu ada di internet cukup banyak infonya, termasuk yang pengalaman tahun lalu, ada ceritanya mahasiswa yang sudah sukses ngambil program di TU Dortmund University ya, di mana itu, Jerman sama di Jepang. Itu ada di internet ininya ya, rekamannya di YouTube. Anda bisa lihat-lihat gimana sih kuliah di luar negeri. Kalau yang 2021 ini masih secara online, tapi mungkin 2022 sudah bisa offline. Jadi Anda memang benar-benar berangkat ke luar negeri ya, termasuk mahasiswa luar negeri juga ke Indonesia insya Allah ya. Itu beberapa ini ya, biar Anda termotivasi untuk menambah skill dan knowledge, bisa termasuk culture dan mungkin bahasa. Anda belajar culture sama language, budaya-budaya di luar negeri. Saya lihat kemarin yang di Jepang diajarin bahasa Jepang dan mungkin budaya Jepang, kayak minum teh Jepang dan lain-lain. Oke, saya coba lanjutkan yang kemarin. Kemarin kita belajar rata-rata sudah ya, min sudah, kemudian weighted mean, rata-rata terbobot, ini juga sudah, kemudian trim mean ya, yang ini yang dipotong kemudian di rata-rata, ini sudah kita selesaikan. Jadi yang hari ini harusnya sudah bisa nambah lagi, yaitu kalau di buku referensinya Anda masuk di halaman
ini halaman berapa ini? Nggak ada halamannya, 38 ya, di sheet-nya 38. Ntar ini ada temannya yang gabung. Di sheet 38, di situ ada istilah-istilah dulu yang harus dipahami. K-term for variability matrix, jadi ukuran variabel untuk mengukur di statistik, diantaranya ada deviation. Nah ini yang cukup terkenal kan, deviasi. The difference between observed value and estimate of location. Jadi difference between apa? Perbedaan atau mungkin selisih ya di antara nilai yang diobservasi, nilai-nilai yang diobservasi yang kita lagi hitung ya, and the estimate location. Jadi ada pada posisi yang diestimasi di mana. Sinonimnya adalah error, jadi kesalahan atau simpangan ya. Biasanya orang nyebut simpangan, deviation. Residual ya, residual selisih atau sisa atau apa. Ya, pokoknya tidak tepat dari yang diestimasi ya. Jadi ada sedikit antara observed value ini yang sesungguhnya dan estimate ini hasil estimasi, yang hasil kita prediksi, yang kita perkirakan. Yang kita perkirakan itu dibandingkan dengan yang diinginkan, observe. Atau yang kita observasi atau yang targetnya lah ya. Targetnya kemarin kan observe value, kata lainnya adalah target juga ya. Jadi ada simpangan, jadi tidak tepat di observe value, sehingga ada selisih atau error. Nah ini nanti muncul istilah deviasi. Nah seberapa deviasi yang diperbolehkan, nah ini biasanya kalau di statistik ya jangan terlalu besar, artinya kalau errornya terlalu banyak, ya mungkin nanti tidak layak kalau dibikin penelitian. Jadi Anda menggunakan, kalau anak informatika sih ya, biasanya pakai microcontroller untuk ngambil data suhu misalnya, mereka bandingkan dengan termometer misalnya ya. Nah itu kan nggak boleh terlalu jauh antara mereka menggunakan microcontroller dengan termometer. Kalau di Anda mungkin analisis data, di sains data, ya bisa jadi bekerja dengan data-data yang cukup besar, nanti Anda juga butuh banyak deviation. Anda memperkirakan jumlah penduduk yang disensus dengan data yang real, itu misalnya harus jangan terlalu jauh hasilnya, simpangannya. Itu untuk deviation. Ada istilah lain, yaitu variance. Ya, variance itu apa? Iya, varian adalah the sum of square deviation from the mean divided by n min 1 minus 1, where n is the number of data value ya. Jadi varian itu adalah jumlah dari kuadrat deviasi atau deviasi yang dikuadratkan dari rata-rata ya, from the mean, dari rata-rata. Jadi dihitung rata-ratanya dulu baru dikurangkan dengan ini, dikurangkan dari apa? Deviation kuadrat ya. Kemudian dibagi berapa? N-1 ya, di mana N-nya ini adalah number data ya, jumlah datanya. Varian sinonimnya adalah mean square error atau MSE. Nah, ini juga sering dipakai ini. Ada nanti analisis-analisis harusnya Anda juga belajar sistem cerdas sekarang, karena sistem cerdas bukan hanya milik informatika atau sistem informasi. Di sistem informasi ada bisnis cerdas, di informatika ada sistem cerdas, mungkin di Anda di sains data mungkin ada analisis cerdas atau apa. Pokoknya yang cerdas-cerdas itu nanti Anda butuh untuk menganalisis big data dan lain-lain ya. Jadi sains data kan arahnya mungkin bisa ke sana sekarang. Jadi ini memang 3 prodi di Fasilkom ini bisa kerjasama seharusnya. Jadi nanti Anda butuh, nah itu tidak boleh terlalu jauh juga. Jadi kalau misalnya
seberapa jauh dari simpangan. Nah, itu tadi ya. Ini nanti bisa dinyatakan juga dalam bentuk kuadrat error, rata-rata ya, mean square error ini. Kemudian, nah ini yang penting selanjutnya adalah standar deviasi. Nah, ini standar deviasi kan sudah cukup umum di konsep analisis statistik. Ini standar deviasi ini juga penting. Dia berarti apa? Setelah dapat varian, baru diakarkan. The square root of the varian. Jadi ada square-nya, tapi juga ada akarnya. Akar kuadrat dari varian ya. Kemudian sinonimnya adalah L2 norm. Euclidean norm ya. Norma Euclidean. Norm L2 ya. Ini adalah sinonim dari standard deviation. Jadi kalau ada di paper-paper kadang nggak disebut standard deviation, tapi digunakan L2 norm atau Euclidean norm ya kadang-kadang. Nah, nanti kalau sudah menyelesaikan varian dan standar deviasi, sudah bisa masuk lagi di atasnya, diabsolutkan di rata-rata ya. Namanya mean absolute deviation. The mean of absolute value of deviation from the mean. Nah, ya itu. Jadi setelah ketemu dua deviasinya dimutlakkan dan di rata-rata ya. Sinonimnya adalah L1 norm, kalau tadi L2, ini L1 atau Manhattan norm. Ya, ini istilah di statistik, ada norma Manhattan. Ini kadang muncul ya, jadi kalau Anda muncul baca paper ada Euclidean norm, ini maksudnya ya standard deviation aja. Nah, mungkin kalau Anda ingin buktikan, tinggal di Ctrl C, Anda cari paper salah satunya di, saya paling seneng di Science Direct, sciencedirect.com misalnya ya. Coba cari paper yang menggunakan istilah Euclidean norm ya, atau L2 norm. Salah satu aja. Jadi Anda bisa cari di laptop Anda di sciencedirect.com. Nah, seperti ini. Tinggal Anda paste kata kunci tadi. Kata kuncinya adalah Euclidean norm. Seperti ini. Cari ya. Kita tunggu sebentar, nanti kan akan banyak sekali paper-paper internasional ini ya. Ini kelas dunia ini. Science Direct ini kan paper-paper kelas internasional. Nanti Anda coba lihat beberapa analisisnya. Wah, ini Anda dapat 68.798 paper ya. Ini ada selalu norm Euclidean ya. Nah, jadi di analisis statistik standar deviasi atau norm Euclidean ini muncul dengan istilah yang mungkin lebih keren barangkali ya. Ini non-Euclidean norm statistical mechanic. Nah, ini kalau di Science Direct tidak semuanya open access, tetapi yang open access seperti ini, keluar downloadnya ini Anda bisa download ya. Beberapa tidak, ini berarti tidak open access, nah, tapi sebagian ada yang open access. Nah, kayak gini-gini kan, open access. Nah, berbasis Euclidean norm, generalization of fractional Brownian field based on non-Euclidean norm, dan seterusnya. Termasuk ini yang baru ini, fuzzy Euclidean norm. Wah, ini jadi ada istilah-istilah di statistik yang terus dikembangkan untuk penelitian, ya. Jadi Anda ngeceknya di sini ya, Science Direct, nanti ketemu. Nah ini nanti berarti apa? Ya yang kita pelajari banyak gunanya, maksudnya begitu. Jadi Anda nanti kalau ketemu istilah ini di paper, Anda sudah tahu bahwa yang dimaksud Euclidean norm itu adalah sinonim dari apa? Standard deviation ya. Oke, selanjutnya nanti kalau ini sudah, tadi mean absolute deviation-nya ya, ini yang L1-nya atau Manhattan norm-nya. Kemudian kalau ini sudah, mean absolute deviation from the median, dan seterusnya, the ring, dan kemudian order statistic, ya, terus apa lagi, percentile, interquartile ring, tapi enggak kita selesaikan semua rasanya ya. Kita untuk memprogram di Python, saya kira juga yang penting Anda bisa,
dan paham, nanti selanjutnya Anda juga coba belajar sendiri ya. Kita bisa mulai dari varian saya kira ya. Nanti baru bisa dicari standard deviation-nya kalau Anda sudah dapat varian. Atau secara umum error, kalau error kan tinggal selisih saja ya. Varian saja ya mungkin. Jadi kita nanti bisa bekerja dengan varian dulu ya. Nah, varian kita bisa lihat rumusnya dulu. Kita lihat rumusnya. Ini ke mean absolute deviation atau mean absolute deviation dulu sesuai urutan ini. Kita lihat di sini tadi posisinya di mana dia. Sebenarnya di sini ya. Mean absolute deviation variannya di sini. Nggak apa-apa kita ikuti ini, dia membahasnya dicari mean absolute deviation dulu. Rumusnya yang diberikan ke kita seperti ini, nanti variannya ada di sini. Jadi kalau mengikuti urutan ini, kita hitung mean absolute deviation-nya dulu, nanti bisa kita pakai untuk ngitung varian, habis dapat varian, dapat standard deviation. Nah, kita 3 dulu hari ini ya. Saya kira bisa kita buat programnya ini. Nah, ini rumusnya kita mulai dari mean absolute deviation dulu. Mean absolute deviation di sini ada sigma. Nah, ini nanti kalau Anda bertemu dengan sigma, ini kalau di pemrograman, di komputasi numeriknya apa? Di algoritma maksudnya ya. Di komputasi numeriknya adalah sigma. Terus nanti kalau Anda rubah ke algoritma atau di bahasa pemrogramannya, ini kan pekerjaannya loop ya, looping ya. Cara membuat looping di pemrograman kan bisa pakai while, bisa pakai for. Ya, itu sudah kita praktekkan di pertemuan sebelumnya. Jadi pokoknya kalau ketemu bentuk sigma ini kan kalau tidak for i to n adalah while i lebih kecil n. Ya, jadi selama prosesnya ini dimasukkan ring batas bawah atasnya, apa yang diproses? Nah ini adalah mean absolute deviation. Absolutnya dinyatakan dengan gambar mutlaknya ini, tanda mutlak ini adalah absolutnya. Kemudian min-nya ini yang X bar ini ya, X barnya ini. Kemudian dikurangkan dari datanya. X ini kan data ke I, ke 1, ke 2, terusnya sampai ke N. Nah, dikurangi. Nah, ini baru dibagi jumlah datanya. Nah, makanya kan rata-rata itu biasanya dibagi jumlah data. Nah, ini dulu aja ya. Jadi kita bisa ngerjain mean absolute deviation-nya dulu. Sebelumnya bisa kita snap konsepnya ini atau rumusnya. Nanti bisa kita bisa masukkan biar tidak lupa rumusnya. Nah, seperti ini, nanti kita kasih nama, kita simpan di folder kerja Anda. Dimasukkan di direktori kerja Anda. Ada bekerjanya di mana, nanti bisa beda-beda. Start kita mata kuliahnya bisa jadikan di statcom, practical, Python, notebook. Nah, di sini ya. Misalnya MAD, ya, mean absolute deviation ya. Kita simpan. Nah, sekarang kita siapkan codingnya. Oh, ini ada temennya yang gabung. Kita bisa ngambil coding Anda yang terakhir. Ini kan Science Data 02 ini. Anda bisa simpan menjadi Science Data 3. Bisa pakai file make copy ya. Jadi ini ada make copy, jadi Anda nggak perlu bikin dari nol. Kita lanjutin yang pertemuan yang lalu. Bentar, kita tunggu sebentar. Ini komputernya kurang cepat sebenarnya. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah coding kita di pertemuan hari ini dengan hasil ngopi pertemuan yang minggu lalu. Nah, Anda bisa mengganti
judul programnya ini. Yang tadinya Science Data 02 menjadi 03, kita rename. Nah, ini kan sudah beda dan kita simpan. Nah, sekarang untuk memproses yang sudah di pertemuan sebelumnya, kita bisa sell, run all dulu aja ya. Di run all ini maksudnya dijalankan semua, supaya nanti kita bisa lanjutkan di bawahnya ya. Jadi kita bisa run all dulu, kita tunggu, selama proses dia akan menjadi bintang begini, sampai bintangnya hilang ya. Bintang-bintangnya ini semua sampai biar keluar angka. Nah, ini yang atas sudah keluar angkanya. Nah, ini sambil kita review sedikit yang kemarin ya. Nah, ini untuk awal kemarin dari tipe data, kemudian menghitung rata-rata, atau ini kalau mau dikasih judul yang above ini, dikasih judul yang lain, ini posisinya di heading, kemudian di OK dulu, baru dikasih ya. Jadi ini eksplorasi data ya, eksplorasi data dengan Python kan, min dan lain-lain ya. Jadi min dan lain-lain, min atau langsung dituliskan min absolut apa MAD dan lain-lain. Nanti Anda segini aja, nanti Anda sempurnakan sendiri ya. Ini yang kita hitung rata-rata ini sudah kemarin atau yang sebelumnya lagi malah ya. Dan Anda sudah membuat functionnya atau fungsi rata-rata seperti ini. Ini saya kira Anda tidak kesulitan. Jadi setiap kali membuat fungsi di Python pakai def ya. Kalau pakai bahasa lain misalnya Delphi function gitu ya. MATLAB mungkin function juga. Kemudian ini sudah untuk rata-rata. Dan kita juga sudah menyelesaikan untuk weighted min-nya. Jadi rata-rata yang terbobot, dikalikan bobot seperti ini. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan untuk apa? Trim min ya. Trim min atau yang terpotong dan di rata-rata. Nilai-nilai ekstrimnya dipotong, yang paling kecil dan paling besar, bisa berapa yang mau dipotong sesuai yang diinginkan ya. Kemudian, nah ini untuk teman Anda kemarin ada sudah punya kontribusi menambahkan satu function dengan mengkhususkan untuk P1 ya. Bisa dipotong yang paling data paling atas dan paling bawah ya. Nah, yang hari ini kita di sini, kita mencoba mean absolute deviation ya. Rumusnya kita bisa ketikkan dulu. Mean absolute deviation. Absolute deviation. Deviation atau MAD ya. Kemudian gambarnya mean absolute deviation tulisannya. Kemudian untuk menampilkan tadi gambarnya gimana? Ini posisinya harus di markdown. Terus jangan lupa pakai tanda seru. Kemudian kotak seperti ini dan kurung ya. Kotaknya ini boleh diisi, boleh tidak. Ini keterangannya. MAD. Nah, di sini tadi MAD JPG ya. Save enter. Nah, ini untuk mean absolute deviation-nya. Nah, dari rumus ini kira-kira kita bisa ngopi dari rumus yang mana? Kita bisa lihat di atas yang mirip itu. Yang ini seperti apa? Kalau mau ini boleh aja atau yang sebelumnya. Weighted mean. Nah, mungkin ini yang pakai well kita bisa coba ya. Yang weighted mean saja misalnya dicoba kita gunakan untuk menghitung
MAD atau mean absolute deviation. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan program yang weighted mean. Kita ganti weighted mean-nya dengan MAD misalnya, pakai besar biar enggak ini. Khawatir ada MAD yang lain ya. Ini temannya ada yang gabung. Kemudian ini kita kasih nama fungsinya dengan MAD. Kita awali dari data yang pertama. Kemudian kita tidak perlu pembilang atau perlu nggak? Rumusnya seperti ini. Ya boleh juga mau pembilang, nanti dibagi len data ya. Hitung pembilang dari 0, kemudian di sini len-nya len. Nah, ini tidak perlu bobot, tapi langsung ke datanya ya. Kan di sini data, kemudian ini rata-rata dari data. Jadi sebenarnya cukup dari data, sedangkan N-nya adalah jumlah datanya. Jadi kita tidak perlu bobot. Jadi input argumennya cuma satu. Input argumen itu yang ada di dalam kurung ini ya. Mat-nya ini nama fungsinya. Nah ini adalah standar di Python-nya yang dev-nya. Oke, kita mulai dari 0, hitung pembilang dulu. Ini berarti apa? Data, hitung pembilangnya, berarti apa? Ditambah apa? Ini diganti dengan ini, data yang ke I ya. Ini adalah data yang ke I. Dikuranginya diganti, dikalinya diganti. Kemudian rata-rata, nah ini Anda bisa memanfaatkan rata-rata yang sebelumnya. Di kemarin pakai apa? Rata-rata. Jadi Anda ini memanfaatkan fungsi lain, fungsi di dalam fungsi. Jadi Anda harus punya sebelumnya dijalankan program rata-rata. Bentuknya adalah ini, rata-rata ya. Jadi cukup pakai rata-rata. Berarti nanti kalau menjalankan rata-ratanya harus dijalankan dulu ya. Nah, ini tadi. Ini diganti apa? Rata-rata ya. X-nya diganti apa? Data. Jadi rata-rata dari data. Datanya ini adalah data yang ke I. Kemudian dilihat lagi rumusnya kurang apa? Mutlak ya. Cara membuat mutlak di Python cukup pakai abs gini ya. Hitung pembilang. Ini kan harus ditambahin terus karena ada sigma ini kan dijumlahkan, makanya ini ditambah terus. Hitung pembilang yang pertama menjadi tadinya 0 ditambahkan, nanti menjadi hitung pembilang yang kedua, dan seterusnya ya. Ini dihitung terus ditambahkan dengan absolutnya dari sini, data yang ke I, dikurangi rata-rata dari data. Ya, ini harusnya ya. Benar nggak ini kira-kira? Hitung pembilang, ditambah absolut dari data ke I ini. Dikurangi rata-rata data. Nah, kemudian ini diganti hasil mat ya. Hasil mat berarti apa? Hitung pembilang dibagi apa? Jumlah datanya. Kemarin pakai apa? Len data ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi hitung pembilang sama dengan hitung pembilang ditambah harga mutlak dari data yang ke I dikurangi rata-rata datanya. Itu dihitung terus sampai selesai. Kalau sudah selesai baru dibagi jumlah data. Jadi hasil matnya adalah hitung pembilang dibagi jumlah data. Ini tinggal diinkremen sampai memenuhi lebih kecil dari len data ya, habis. Selama lebih kecil dari
line data akan diproses terus. Return hasil math ya. Nah, kira-kira seperti ini. Mungkin dicek lagi. Anda jalankan juga di tempat Anda. Ada yang kurang apa tidak? Def dari mat data I0 itu, WLI lebih kecil dari line data, hitung pembilangnya, ditambahkan dengan absolut data ke I dikurangi rata-rata datanya, dimutlakkan. Kalau sudah selesai, dibagi jumlah datanya. Di increment, tampilkan hasilnya, return matnya ya. Kita simpan, kita coba jalankan. Tidak error, tapi kita belum yakin misalnya sudah benar atau salah, nanti kita bandingkan ya. Sementara kita coba pakai untuk menghitung, kita di atasnya sudah punya data 3 misalnya ya. Data 3 urut atau data 3 saja. Data 3 saja ya. Kalau data 3 saja ini kan nanti masing-masing dikurangkan rata-ratanya, dibagi dan seterusnya. Data 3. Kita tampilkan lagi di sini data 3. Seperti ini bentuk data 3. Kemudian kita coba hitung apa? Mat dari data 3 ya. Pakai mat huruf besar begini, dari data 3. Berapa? Ini 1,44. Nah ini gimana ngujinya? Benar atau salah? Sebenarnya lo bisa hitung manual satu-satu. Dikurangi rata-ratanya dulu masing-masing, dimutlakkan, baru dibagi jumlah datanya. Nah karena kalau ngitung satu-satu cukup pusing, nah ini kita bisa memanfaatkan mat. Mat ini ada di mat ya. Kalau lupa bisa cari di Google, ada math using Python. Jam berapa? Masih ada waktu ya. Oh ini ada temennya lagi gabung. Math, jadi math itu punyanya Pandas kalau tidak salah ya. Jadi Anda harus import Pandas, kemudian PD series. Dicoba saja ya, saya agak lupa-lupa ingat ya. Saya coba dulu saja, import Pandas, nanti bisa disingkat PD saja, gini ya. Import Pandas SPD. Ini untuk ngecek hitungan kita pakai fungsi buatan sendiri, benar enggak ya. Kita akan validasi menggunakan Python yang lain yang sudah pakai library Pandas salah satunya ini ya. Library Pandas, kemudian PD series dari data 3 ya. Jadi data 3 tapi diserieskan, diurut ya. PD apa? Series dari data 3. Oh, bukan. Series data PD ini kan tadi Pandas. Sebentar, ini rumusnya. Using Pandas. Jadi sebenarnya Anda bisa cek juga di Google kalau lupa. Mean absolute deviation using Pandas gitu ya. Boleh using Pandas atau using NumPy ada nggak ya? Mean sebentar. Mean absolute deviation using Pandas misalnya ya. Find mean absolute deviation function using Pandas. Nah, ini juga ada ya. Jadi Anda kalau lupa tinggal cari di Google untuk validasinya. Tadi yang function bikinan sendiri kan sudah menghasilkan angka, tapi kalau Anda tidak yakin, Anda boleh nyari validatornya pakai fungsi yang sudah ada. Nah, ini ada penjelasannya. Kalau mean absolute deviation using math function ya.
Tadi import pandas SPD, kita punya dataset seperti ini. Kemudian caranya gimana? Mat data frame mat. Oh, langsung saja ya. Mat data frame. PD-nya mana? PD data frame dari dataset. Print mat. Mean absolute deviation-nya. Dataset, PD, data frame, data sama dengan dataset. Ini ya. Nanti baru apa? Mat-nya adalah data frame mat. Print dari mat. Data frame mat. Ini yang tadi yang kurang tepat. Ini data frame dari datanya adalah data 3. Datanya adalah data 3 ya. Yang ini kita tutup dulu. PD data frame-nya seperti itu. Ini kan tidak error kan. Kemudian nampilkannya pakai data frame mat saja. Gini, data frame mat. Data frame tadi dan data frame-nya adalah ngitung dari sini kan. Sudah, ini nggak usah dikasih variabel biar langsung keluar angkanya ya. Nah, keluar berapa? 1,44. Nah, sementara yang kita tadi sama ya berarti ya. Ini jadi cuman ini kalau ada 0 sama 144 ini biarin aja ya. Ini kan kalau pakai variabel, kalau mau dikasih variabel, saya kira sama apa enggak? Ini baru di print mat-nya. Mas. Jadi tipe datanya float juga atau real, ya kan? Kemudian nilainya adalah 144. Sebenarnya ada lagi yang pakai series, using series, tapi ya nggak ada lah ya. Yang penting ini sudah keluar angkanya. Menggunakan data frame ini juga sudah. Cuma kok anehnya ada 0 depannya ini. Ini kan karena kita ada mean absolute deviation-nya. Keluar berapa? Yang penting 144-nya sudah benar ya. Ya, sebentar. Ini kemarin kayaknya saya sudah pernah bikin menggunakan apa ya? Oh ya, sama juga sebenarnya. Data series. Yang pakai series seperti ini. PD series. PD series ya. Pakai PD series. Data series mat. Sebenarnya sama ya. Oh, seriesnya pakai huruf besar. Jadi ini kalau nggak mau pakai yang ini, kita copy di bawah sini ya. Ininya pakai seriesnya pakai huruf besar. Ya. Baru nanti kan data seriesnya kan sudah di ini tinggal di mat kan ya. Mat. Nah, ini baru nggak pakai 0. Jadi hasilnya sama 1,44 tapi tidak bisa pakai yang data frame. Yang data frame nanti Anda bingung kok ada nolnya ini ya. Jadi kita pakai yang data series saja. Caranya tadi saya salahnya seriesnya huruf kecil. Jadi harusnya besar. Jadi data 3 seriesnya itu adalah pakai pandas, S-nya besar dari ini. Nah, baru di matkan. Ketemunya 1,44. Berarti apa? Program yang kita buat tadi kan hasilnya juga sama, ketemu 1,44. Nah, sekarang kita sudah yakin
bahwa function ini benar. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ini sudah berhasil semua? Kalau ada yang belum, ini saya kopikan, saya taruh di grup. Nanti Anda coba di komputer Anda ya. Ini saya paste di grup, nanti Anda coba di laptop. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk mean absolute deviation-nya, ya. Ini ada yang belum jelas untuk mendapatkan ini? Jadi kalau pakai komen ini berarti nggak di pagar ini nggak dijalankan ya. Jadi di komen ini hanya jadi komentar. Karena bentuk yang increment ini di Python selain I sama dengan I plus 1, kita bisa menggunakan yang lain bentuknya ini. I plus sama dengan 1. Biar lebih keren ya. Nah, kalau ini sudah berhasil, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan yang varian tadi ya. Ini jadi perbandingannya Anda bisa pakai series math. Belum kalau saya belum ada pandas, nanti error. Jadi kalau pandasnya ada ini di import ini error, ya Anda install dulu di apa itu di command prompt pakai pip spasi install spasi pandas gitu saja ya. Gampang ya. Cara install library pandas. Ini gunanya untuk validasi saja. Jadi kita sebenarnya sudah bikin function sendiri. Nah, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan di teorinya. Ini kan sudah. Selanjutnya adalah varian dan standard deviation. Ini bisa jadi satu, nggak apa-apa. Ini di snap. Ya, ini kita snap. Kita simpan ke folder kita kerja. Nah, Anda sudah bisa lanjutkan lagi di sini. Selanjutnya adalah program varian dan atau heading sekalian. Di OK. Varian dan standar deviasi ya. Deviasi. Deviasi standar. Standar deviasi aja ya. Oke. Standard deviation ini bahasa Inggrisnya, deviasi standar berarti ya. Kalau di Indonesia kan. Tapi kayaknya di buku-buku juga pakai istilah standar deviasi ya. Standar deviasi, deviasi standar. Standard deviation, varian dan standar deviasi ya. Seperti biasa, kita bisa tampilin rumusnya. Pakai apa? Tanda seru, kotak, burung ya. Ini adalah varian and standard deviation. Di sini pakai varian .jpg. Shift enter. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk menghasilkan varian, kan ini mirip program yang tadi ya. Cuma absolutnya diganti kuadrat ya. Ya, tadi mana? Ini ya. Rumusnya kan mirip, cuma absolutnya ini diganti kuadrat ya. Terus n-nya diganti apa? N-nya diganti n-1 ya. Baru nanti S-nya adalah akar. Akar saja ya, nggak dipangkat ya. Akar dari varian ya. Oke, kita hitung varian dulu. Mungkin ada yang bisa nyoba dulu. Saya tunggu kalau ada yang mau nyoba. Nanti di paste kerjaan Anda, tinggal saya jalankan di sini. Sebutkan nama Anda. Jadi kalau kalian ada yang sudah bisa bikin program, misalnya membuat program varian sama standar deviasinya,
Boleh di-copy dari yang sebelumnya tadi. Tadi kan sudah saya taruh di grup. Ini ya. Bisa dibuat dari fungsi yang mean absolute deviation. Nah, kita ganti dengan varian dulu ya. Varian. Apa sekalian saja ya. Karena dia nanti di akar saja sudah jadi standard deviation. Terserah kalau Anda mau sekalian langsung saja standar deviasi ya. Misalnya SB, S-nya besar, standard deviation. Nah, sekarang gimana? Jadi ini adalah untuk namanya kita langsung standard deviation, tapi kita hitung varian dulu kan. Gimana? Varian bentuknya adalah akar ini. Hitung pembilang. Hitung pembilang. Nah, rumusnya ini aja diganti. Pangkat 2 itu apa? Pangkat 2 caranya gimana? Set below. Saya juga agak lupa. Kalau tidak salah pakai POW ini ya. Misalnya 2,2, shift enter 4. Ya, benar ya. Pakai POW, power ya. Misalnya POW 3 pangkat 2, 9. Ya, benar ya. POW lagi dibalik. Kalau 2 pangkat 3, 8. Ya, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Ya, benar ya. Jadi kita ganti dengan POW. Kita ganti dengan POW ini, yang absolutnya ini. Absolutnya kita ganti dengan POW, tapi nggak perlu pakai ang POW. Ini POW dari ini ketemunya di mana nih? Sini berarti ini dikasih koma 2 kurung. Coba dilihat lagi rumusnya. Ini ya, sigma dari X minus X bar kuadrat ya. Ini sebenarnya ada I-nya ya, karena X masing-masing data, cuma ini nggak terlalu detail dia. XI itu harusnya I sampai N ya. Jadi ini biarin datanya dikurangi rata-rata kan, pangkat 2. Nah, ini kita absolutnya 3 ganti POW. Nah, ini adalah variansnya. Kita selesaikan dulu varian, hitung pembilang, ini untuk hasil varian. Hasil varian, hitung varian dibagi apa? Dibagi N-1. Ya, jadi ini dikasih kurung biar aman. Ini ya. Len data itu adalah N dikurangi 1, seperti ini. Ini baru dapat hasil variannya. Ya, ini hasil variannya, return hasil varian. Nah, ini Anda mau ngitung menyelesaikan akarnya gimana? Setelah dapat hasil varian, Anda hitung lagi hasil apa? Standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari ini, akar dari varian. Nah, bikin akar, wah ini akar ini kita butuh punyanya NumPy ya. Kita coba di sini, kita bikin import NumPy SNP ya. Jadi kita kalau mau bikin akar itu adalah pakai NP root dari 4 misalnya. Root bukan root, apa SQRT ya. SQRT.
Nah, 2 ya. Jadi rumusnya pakai ini. Jadi Anda harus ada import nampinya SNP, nanti NP dari akar. Akar itu pakai SQRT. Nah, ini terpaksa pakai ini sih. Ya, karena kita butuh akar ya. Ini biar import lampinya selalu ada, Anda bisa masukin di sini. Ya, terserah mau di dalam public atau di global kan. Di sini aja misalnya biar nggak lupa. Import nampi S nampi. Nah, di sini baru apa? Pakai NP SQRT dari apa? Hasil varian. Ya kan? Rumusnya tadi kalau variannya sudah ketemu, ini sudah kita selesaikan, maka yang disebut standar deviasi itu adalah akar dari varian. Nah, ini kita kalau sudah menyelesaikan hasil varian, maka hasil SD-nya sama dengan akar dari hasil varian. Sudah, nanti tampilkan hasil SD-nya ya. Kira-kira ada yang salah nggak ini? Dicoba saja ya, nggak usah takut salah. Jadi Anda run dulu. Nah, ini tidak salah. Kita bisa gunakan untuk menghitung tadi data 3 ya. Data 3 masih ada nih ya. Data 3, shift enter, ada. Nah, sekarang Anda kan tadi pakai SD. SD-nya udah besar ya. Nih ya, SD. SD dari apa? Data 3, shift enter. Nah, ketemunya 1,9235 sekian. Nah, apakah Anda yakin hasil ini? Kalau tidak yakin, kita harus nyari pembanding kayak tadi. Jadi kan tadi bisa pakai pandas. Nah, ini ya. Coba kita pakai SD ini, masih muncul nggak ya? Ini kita ganti pakai apa? SD, standar SD deviation. Oh, nggak ada. Tidak ada ini SD ini kalau pakai NumPy ada nggak? NumPy dari standard deviation dari data 3. Oh ada. Oh kok beda ya? Ini 12, ini 192. Bentar, ini STD data 3 ketemunya sekian. Oh tadi itu kita salah SD ya, harusnya kan STD. STD. Oh, ini yang benar ya. Jadi yang benar pakai STD yang ini. Yang STD yang ini agak meragukan. Ini ada beda ini. Yang ini sama dengan kita 192.35.8406.167.1346 persis ya. Yang pakai ini STD-nya ini. Kenapa kalau pakai STD-nya apa? Yang ini kok beda ya? Nah, ini harus dicari penyebabnya. Kita pakai yang ini sebenarnya sudah benar, ketemunya 1,92 dan ini kalau kita bandingkan dengan yang pandas tadi, kan ini ya. Kalau yang mat kan pakai data series mat. Data seriesnya ngambil dari series data 3. Kemudian kalau dihitung ketemunya sekian. Nah, kenapa kalau pakai ini kok bisa beda? Ada yang tahu jawabannya kira-kira? Cek di documentation-nya ya. Mungkin ada sedikit perbedaan yang dimaksud standard deviation di NumPy sama standard deviation di Pandas. Nah, yang kita pakai fungsi tadi yang sudah menyelesaikan perhitungan menggunakan yang di konsep teori
Ini hasilnya sama dengan yang memanfaatkan Pandas, ya. Dengan yang memanfaatkan Pandas, ya. Ini ketemunya 192 persis ya hasilnya. Nah, ini coba Anda cari-cari saja. Why different? Wah, atau apa? Deviation, standard deviation in Pandas sudah benar. In NAMPI. Nah, kenapa di NAMPI beda? STD. NAMPI STD. NAMPI STD ya. Ini nggak apa-apa, ini biarin aja, nanti Anda coba cari-cari di explore lebih dalam. Kenapa di NAMPI menghasilkan berbeda dengan di Pandas? Anda bisa cek di documentation-nya NAMPI, mungkin ada sedikit perbedaan rumusnya yang dimaksud ya. Tapi ini kok agak lambat. Min absolut. Nah, ini nih rumusnya. Oh, beda rumus ya. Rumusnya lain ini. Jadi standard deviation in NAMPI rumusnya kayak gini. Ada min dari absolut, x min, ya ini dikuadratkan, tapi dimutlakkan di rata-rata, baru di akar. Ya, terus kita yang di punyanya ini, standard deviation-nya, nah ini kan nggak ada absolutnya ini. Ini nggak ada absolutnya. Jadi di sini nggak ada absolutnya. Sementara di rumusnya NAMPI, ini ada, ini ya. Ini yang membuat beda. Jadi Anda untuk menghitung standard deviation, jangan menggunakan NAMPI, tetapi using Pandas instead. Ya, using Pandas instead ini, pakailah Pandas saja. Ini data series, ini we get the same value ya. Kita dapatkan hasil yang sama dengan Owen function. Oke, saya kira hari ini sampai di sini kita sudah bisa menyelesaikan standard deviation, dan program standard deviation ini bisa saya copy untuk Anda. Saya taruh di grup, nanti Anda kembangkan lebih lanjut. Nah, tadi sudah terjawab ya, kenapa berbeda antara menggunakan ini, menggunakan standar deviasinya NAMPI, NP ini punyanya NAMPI, atau standar deviasinya Pandas. Ya, ini yang pakai Pandas. Yang pakai Pandas hitungannya persis dengan punya kita, karena rumusnya sama menggunakan rumus ini tadi, ini ya. Tidak ada mutlaknya, absolutnya kan nggak ada ini. Dan rata-ratanya pun N-1 ini, bukan N saja. Jadi tidak dibagi N, tapi N-1 baru dikuadratkan. Oke, seperti itu. Dan kita sudah menyelesaikan konsep hari ini untuk varian, untuk standar deviasi, dan mean absolute deviasi ya. Yang ini tadi mean absolute deviation. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung nggak? Jangan-jangan ada yang belum install Jupyter Notebook-nya. Enggak lah ya. Semua semoga sudah menginstal Jupyter Notebook-nya. Dan Jupyter Notebook Anda itu nanti akan dipakai terus untuk kuliah selanjutnya. Terutama kalau saya disuruh ngajar. Jadi kalau saya disuruh bantu ngajar, nanti semua mata kuliah saya tambahi coding ke Jupyter. Jadi supaya tahu implementasinya ya. Sampai belajar matematika diskrit saja, mungkin kalkulus ya, itu sebenarnya bisa dikomputasi. Jadi kan kalau Anda ketemu di sini apa?
Di sini sigma. Tapi kalau di pelajaran kalkulus, Anda tidak ketemu sigma karena dia pakai analitik. Kalau di kalkulus, ini menggunakan apa? Bentuk integral. Ya. Jadi bentuk integral itu di analitik. Kalau Anda rubahkan komputasi numerik, ini jadi sigma. Nah, kalau sudah sigma, ini kan sudah semakin dekat ke komputasi ini algoritmnya ya, ke algoritma. Jadi nanti keluarlah looping, keluarlah pakai proses while atau for. Nah, jadi ini kalau Anda pelajari di kalkulus, ini integral. Tapi di matematika diskrit mungkin sudah jadi sigma. Di numerical metode numerik, saya nggak tahu Anda ada kuliahnya nggak, itu sudah jadi sigma. Nah, mata kuliah matematika diskrit saja, itu saya tambahin pemrograman juga, biar anak-anak nggak bosan. Karena kalau belajar matematika, nggak tahu manfaatnya, ya bingung kan. Akhirnya kita tambahin komputasi, ya seperti komputasi matematika jadinya. Jadi bekerja dengan matrik-matrik dan sebagainya, nanti hasilnya dibandingkan dengan perhitungan manual, misalnya. Kemudian diterapkan untuk kasus-kasus yang memang susah kalau manual karena datanya cukup besar. Nah, makanya butuh bantuan komputer. Nah, seperti itu. Ini nanti Anda belajar varian, belajar standar deviasi. Ini nanti manfaatnya banyak. Nanti kalau Anda menggunakannya di analisis sesungguhnya, Anda kan nggak mungkin pakai Excel, pakai SPSS gitu. Bukan nggak mungkin sih. Maksudnya untuk pembanding nggak apa-apa. Tapi masa mahasiswa Fasilkom pakai SPSS gitu kan. Itu SPSS nggak usah kuliah komputer ya. Maksudnya Anda belajar sendiri bisa. Nah, kalau Anda sedikit ini kelihatan Fasilkomnya, wah jadi Anda sedikit belajar pemrogramannya ya. Jadi nanti untuk pembanding nggak apa-apa, nanti hasilnya dibandingkan dengan SPSS, dibandingkan dengan Excel. Gitu. Di Excel kan bisa dimasukkan rumus-rumus juga loh. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk menyelesaikan hari ini sampai standard deviation. Yang selanjutnya mungkin Anda bisa belajar sendiri dulu. Saya nggak tahu kalau minggu depan, kalau di kita kayaknya nggak jadi libur, soalnya nggak jadi cuti bersama itu. Tapi kalau misalnya, kan Anda juga nggak mudik juga ya. Anda juga nggak bisa mudik. Atau mungkin sekarang sudah posisi mudik, kalau pulangnya sebelum tanggal 6 kan masih bisa. Jadi kalau Anda posisi masih di kampung pun, atau di daerah, kalau misalnya koneksi internet ada atau tidak ada, ya nanti kita lihat minggu depan. Mungkin yang penting ada perwakilan di antara Anda. Seperti hari ini kan dari berapa? 30-an, ini ada 26, ya sudah cukup mewakili. Cuman kalau misalnya ada yang izin, itu sebaiknya WA ke saya, Pak, mohon izin saya hari ini tidak ikut, sehingga nanti bisa saya update. Kalau enggak kan nanti dianggap hadir semua terus. Tapi kalau ada yang misalnya ada izin, nah baru ada sedikit variasinya. Absennya ada variasinya. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada, saya akhiri. Tidak ada ya? Sudah cukup? Oke, ya, belum ada yang tanya, jadi maksudnya sudah cukup ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Dan ini yang menjelang Idul Fitri ya, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga puasa kita diterima Allah SWT dan semua amal ibadah kita yang lain juga. Dan tentunya saya juga minta maaf jika ada kesalahan selama ini ya. Oke, terima kasih, dan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Insya Allah kita ketemu lagi setelah Lebaran barangkali ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Nanti kalau masih ada yang belum jelas, boleh diskusi lewat grup saja. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.